Mohon perhatian, selama acara yudisium berlangsung, diharapkan bagi seluruh peserta yudisi untuk menonaktifkan HP atau menekan tombol silent. Hadirin dimohon berdiri. The Dean and his staff enter the room. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan dari Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ali Sodik SAG MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min khali ahli nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Dr. Husna Amal, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sebentar lagi tambah apa lagi gitu bro. Dan yang terakhir 4 nah. Ini 3 fakultas jadi 1 ya.
Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, 2, 3, Kabag TU, Koordinator, Subkoordinator, Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan seluruh wisudawan, wisudawati Fakultas Adab, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora yang insya Allah sebentar lagi akan dilepas secara resmi sebagai alumni UIN khas Jember. Semoga Anda semuanya dengan pelepasan ini dan keluarnya dari UIN ini membawa nama harum UIN khas Jember. Selanjutnya, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan ini saya pribadi dan mewakili Bapak Rektor dalam hal ini menyampaikan mohon maaf yang tidak bisa hadir langsung karena acara bersamaan ada 2, maka berbagi kami yang ke Bandung Permai dan Pak Rektor yang di tempat lain. Dan salam Pak Rektor untuk kalian semuanya, wisudawan, wisudawati FUA. Semoga pelaksanaan acara ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas uswatun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ikuti dengan sungguh-sungguh dengan pengetahuan dan ilmu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudara, Bapak Ibu dosen, Bapak Dekan yang saya muliakan, yudisium ini saya kira membawa momen penting bagi saudara-saudara karena sejak hari inilah Anda paling tidak ada 4 perubahan. Yang pertama, rubah bentuk. Tahu rubah bentuk ya? Dulunya Anda adalah mahasiswa dan setelah ini adalah Anda alumni mahasiswa. Kecuali yang lanjut lagi berarti Anda menjadi mahasiswa lagi. Yang dulunya Anda tidak punya gelar, mulai besok Anda sudah berhak menyandang gelar. UAH ini gelarnya ada 3 berarti Prof? Atau 1? 2 ya, oke. Paling tidak gelarnya sudah berbeda dengan sebelumnya. Artinya kalau Anda berubah ini, seyogyanya Anda juga merubah penampilan. Kalau dulunya belum meyakinkan, tapi setelah selesai kuliah ini dan Anda sebagai sarjana, Anda harus tampang meyakinkan, memantaskan diri bahwa Anda adalah sarjana Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Caranya bagaimana? Ya masing-masing punya cara. Ada penampilannya, ada yang cara menyampaikannya. Anda siapkan semua. Kalau pulang ke kampung karena sudah sarjana, kalau disuruh atau diminta oleh warga apapun, Anda siap. Suruh tahlil biasanya kalau di kampung. Kalau belum hafal, baca. Minimal doa tahlil hafal dulu kan gitu. Kalau belum hafal, dihafalkan. Kalau enggak, tahlil itu kan intinya baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah yang lama itu juga. Ya. Yang kedua, saudara, Anda ada perubahan struktur. Perubahan struktur ini ibarat sebuah proses. Anda harus matang, dewasa. Kalau sebelumnya Anda mungkin apa-apa masih menggantungkan orang tua, minta orang tua dan seterusnya, tapi sejak hari ini Anda sudah mulai berpikir dewasa. Sudah artinya tidak pantas lagi kan meminta. Sudah saatnya memberi. Nah, apalagi yang laki-laki sudah siap nikah juga jangan-jangan ya. Atau ada yang sudah mau nikah. Artinya Anda sudah berubah strukturnya. Yang ketiga, perubahan pergerakan. Anda setelah lulus ini
harus memperluas jaringan. Caranya bagaimana? Kalau Anda ingin melamar pekerjaan, Anda juga harus banyak relasi, banyak koneksi, banyak informasi. Begitu juga kalau Anda katakanlah ingin menjadi direktur, contohnya begitu. Cara ingin menjadi direktur atau menjadi komisaris itu tidak susah. Anda datang ke layanan satu atap, di Jember ini ada layanan satu atap ya. Di sana tanya, cara mendirikan perusahaan itu bagaimana? CV bahagia bersama contohnya. Anda dirikan CV bahagia berdua, CV bahagia berenam atau berlima atau bersepuluh. Begitu Anda dirikan, Anda membuat kartu nama, Direktur Utama CV Bahagia Bersama, sudah jadi direktur. Kemana-mana kenalan sudah mengeluarkan kartu direktur. Ketemu Prof Amal, Prof ini kartu nama saya yang baru, Direktur PT Bahagia Bersama, sudah jadi direktur. Gajinya nanti dulu, gaji kan Anda sendiri yang ngatur. Kalau mau besar berarti perusahaannya juga yang besar. Kalau katakanlah keripik singkong begitu ya CV lah, jangan PT. CV keripik singkong lembut, lembut dan mudah ditelan. Nah, itu bisa ini. Yang terakhir, perubahan fokus. Perubahan fokus ini, saudara-saudara, Anda harus berpikir ke depan. Artinya begini, kalau sebagai seorang sarjana, ini pasti memikirkan masa depan menjadi lebih baik. Dan caranya bagaimana? Banyak cara. Kalau ukurannya sampai, saya tidak ingin mengatakan yang baik itu pasti yang banyak uang, tidak. Yang baik itu yang selalu terkenal, tidak. Yang baik itu apa? Sesuai ukuran Anda. Contoh, yang baik menurut Anda adalah menjadi tokoh masyarakat. Berarti Anda akan menjadi lurah, contohnya begitu. Maka Anda berpikirlah bagaimana ke depan itu biasa menjadi lurah. Kalau tidak Anda planning, nunggu tidak mungkin. Atau kalau yang menurut Anda sebagai orang yang baik, saya akan mendirikan pesantren. Maka mulai hari ini dan besok dan seterusnya Anda berpikir bagaimana mendirikan sebuah pesantren. Saya di sini ketemu Prof Amal Piantun Tulungagung yang kesini ini hanya dititipkan oleh Gusmi. Jadi ini orang Tulungagung, di sini ini hanya dititipkan, tidak punya apa-apa. Artinya tidak punya harta sama sekali. Bahkan yang dititipi juga orang tidak punya sama sekali. Tapi sekarang dia sudah mendirikan pesantren besar di daerah dekatnya Seruji, sana. Jadi itu asli orang Tulungagung yang dulu ngabdi kepada Gusmi terus dititipkan di sini. Yang dititipi saya belum dikasih cerita siapa, tetapi dia pada waktu ketemu saya itu sudah menunjukkan santrinya, menunjukkan jamaahnya dan seterusnya. Dan saya tanya, dulu ceritanya gimana? Dia banyak cerita. Salah satunya pada waktu ditanya itu ingin menjadi kiai. Maka obsesinya itu adalah menjadi kiai. Maka tadi saya sampaikan, kalau Anda mulai hari ini, Anda harus merubah fokus. Kalau kemarin fokusnya sedikit-sedikit ada yang diandalkan orang tua, mulai hari ini Anda sudah sebagai sarjana lulusan fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora, maka harus bisa paling tidak ada 4 tadi yang Anda siapkan. Sebagai lulusan, pertama saya ucapkan selamat. Semoga Anda termasuk semuanya menjadi orang yang sukses, mendapat ridho Allah dan diberkahi. Kuncinya diberkahi ya, dan diridhoi. Apapun kalau sudah dapat kunci 2 itu insya Allah jalannya enak. Walaupun tidak punya uang, tetap enak. Karena semua itu Allah yang mengatur. Bisa jadi makanan semuanya datang sendiri. Begitulah. Dan jangan merasa tidak punya. Jadilah merasa kaya. Walaupun tidak punya uang tetap merasa kaya. Itu penting karena untuk membangun mental.
Dengan begitu Anda dengan ketemu dengan siapapun akan menjadi pede dan berani. Dengan begitu insya Allah Anda sudah merubah fokus hari ini baik dan besok akan menjadi lebih baik. Demikian saya sampaikan selamat sekali lagi, terima kasih kepada Pak Dekan dan Bapak Wakil Dekan seluruhnya. Semoga jalannya Yudisium ini nanti menjadi sukses, lancar, dan diberi kemudahan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Honorable the Dean of Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora, Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI, Wakil Dekan 1 Dr. Uun Yusufa MA, Second Deputy of Dean Dr. Haji Kasman M.Phil.I, Wakil Dekan 3 Dr. Maskut SAG MSI, The Honorable Head of Administration of FUA UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Dr. Andes Muhammad Ansori, Ketua Jurusan, para koordinator program studi, dosen, karyawan, tamu undangan, serta para yudisi yang kami banggakan. First of all, let us thank to God, the Almighty, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we can gather together here, face to face here, without any troubles and obstacles. Kedua, salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat, dan reformator kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan hari ini, Jumat 30 September 2022, kita bersama-sama hadir di Hotel Bandung Permai Jember untuk mengikuti serangkaian acara Yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023 dengan serangkaian acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Second, reciting the Holy Quran. Ketiga, pembacaan laporan akademik Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Fourth, reading judicial decision. Kelima, prosesi yudisium. Sixth, singing performance. 7. Awarding the reward. Kedelapan, penyampaian kesan dan pesan. Next, speech from Dean of Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora. Ke-10, penyerahan alumni kepada Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. And the last is closing and praying.
Sebelum kita memulai acara pada siang ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Roghib Mustafa Farfasi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahr qabla an kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa
فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Next agenda is reading academic report of Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora that will be read by Bapak Dr. Uun Yusufa MA. The stage is yours. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Profesor Dr. Muhammad Husn Amal SAG MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 dan 3, Ketua Jurusan, Koordinator Prodi IAT, ILHA, SPI dan BSA. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dosen, analis, tenaga kependidikan, dan yang berbahagia para UDC Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Jember yang ke-26. Alhamdulillah, berkesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan yudisium untuk mengantarkan para UDC mengikuti kegiatan wisuda UIN Jember. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, mohon izin kami menyampaikan laporan akademik Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dalam rangka yudisium yang ke-26 pada hari ini. Data peserta yudisium ke-26 hari ini keseluruhan adalah 71 UDC dengan rincian UDC laki-laki sebanyak 28 orang dan UDC perempuan sebanyak 43 orang. Jika dilihat dari UDC per prodi, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir terdiri dari 27 orang, Prodi Bahasa dan Sastra Arab terdiri dari 25 orang, Prodi Ilmu Hadis terdiri dari 8 orang, dan Prodi Sejarah Peradaban Islam terdiri dari 11 orang. Untuk IPK terendah pada kesempatan yudisi kali ini adalah 3,1 dan IPK tertinggi adalah 3,84. Namun untuk yudisi terbaik pada kesempatan kali ini harus dihitung berdasarkan IPK tertinggi dan tercepat, bukan hanya tertinggi saja. Hadirin dan khususnya para yudisi berbahagia, melihat jumlah yudisi kita yang banyak dan juga IPK yang rata-rata juga tinggi, maka kita berharap betul bahwa alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini adalah alumni yang berkualitas. Memang ada yang 4 tahun selesai, ada yang 7 tahun, tapi mudah-mudahan selesai dari kuliah di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora ini langsung bekerja, atau malah belum lulus sudah bekerja. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much. Untuk acara yang keempat, yaitu pembacaan surat keputusan yudisium oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Bapak Dr. Andes Muhammad Ansori, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 24 tahun 2022 tentang Yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan memperhatikan hasil rapat pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang yudisium ke-26 tahun akademik 2022-2023. Pertama, bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan jenjang strata 1 dan berhak menerima surat keterangan lulus dan dapat mengikuti wisuda tahun akademik 2022-2023. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jember pada tanggal 28 September 2022. Dekan M. Husna Amal tertanda tangani. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 24 tahun 2022 tentang yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Nama-nama peserta yudisium ke-26 tahun akademik 2022-2023. Pertama, NIM U 2018-1051, nama Siti Halimatus Sa'diyah, tanggal lulus 27 Juni 2022 dan seterusnya. Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 September 2022. Dekan M. Husna Amal tertanda tangani. Surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 24 tahun 2022 tentang skripsi terbaik dan lulusan terbaik pada yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan memperhatikan hasil rapat pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang
skripsi terbaik dan lulusan terbaik dan tercepat pada yudisium ke-26 tahun akademik 2022-2023. Pertama, bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dinyatakan sebagai peserta skripsi terbaik dan lulusan tercepat dan terbaik pada yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora tahun akademik 2022-2023. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jember pada tanggal 28 September 2022. Dekan M. Husna Amal tertandatangani. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember nomor 24 tahun 2022 tentang skripsi terbaik dan lulusan terbaik dan tercepat pada yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun akademik 2022-2023. Pertama, lulusan terbaik diraih oleh NIM. Tidak kelihatan ini Mas Yan. U 2018-1080 atas nama Lailatus Satiyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IPK 3,73. Kemudian yang nomor 2, skripsi terbaik diraih oleh NIM U 2018-4036 atas nama Ivan Maulana Ishak, Prodi Sejarah Peradaban Islam, judul Sejarah Kaligrafi Arab Turki Utsmani pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ditetapkan di Jember pada tanggal 28 September 2022. Dekan M. Husna Amal tertandatangani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Memasuki acara yang kelima, yaitu prosesi yudisium. Kepada yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 dipersilahkan untuk berdiri. Kepada yang kami hormati Koordinator Program Studi Ilmu Hadis untuk maju ke depan di tempat yang telah disediakan. Siti Aisyah, NIM U20170008, IPK 3,67, Pasuruan. Eva Fahmadia Wahida Rahmah, NIM U20182045, IPK 3,57, Banyuwangi. Khairul Umam S, NIM U20172043, IPK 3,52, Bondowoso. Hera Puspita Ningsi, NIM U20172021, IPK 3,75, Probolinggo. Muhammad Afda Nahid Umami,
NIM U20172026 IPK 3,58 Jember. Siti Aminah, NIM U20182046 IPK 3,59 Jember. Ibron Imam Hunaifi, NIM U20172022 IPK 3,58 Jember. Muhammad Qawiul Ibad, NIM U20162016 IPK 3,5 Lumajang. Kepada yang kami hormati Koordinator Program Studi Ilmu Hadis untuk kembali ke tempat. The Honorable Coordinator of Study Program Arabic Language and Literature to advance to the space provided. Muhammad Sofi Al-Hikami, NIM U20183078 IPK 3,58 Banyuwangi. Nur Laili, NIM U20183002 IPK 3,61 Banyuwangi. Durratul Komariah, NIM U20183072 IPK 3,52 Situbondo. Umi Maulidatul Korea, NIM U20183061 IPK 3,53 Lumajang. Kismatur Rohmah, NIM U20183070 IPK 3,53 Jember. Nuri Anis Rina, NIM U20183011 IPK 3,64 Jember. Muhammad Mufid Masruri, NIM U20183036 IPK 3,54 Banyuwangi. Sofiatul Jannah, NIM U20183071 IPK 3,54 Jember. Khairul Anam, NIM U20153025 IPK 3,35 Jember. Khairul Anam, NIM U20153025 IPK 3,35 Jember. Lailatul Komariah, NIM U20183050 IPK 3,59 Pamekasan. Zehratul Aini, NIM U20183062 IPK 3,58 Jember. Iqbal Waris Hakiki, NIM U20153013 IPK 3,1 Jember. Mila Amalia Putri, NIM U20163012 IPK 3,38 Pasuruan. Fatimatul Insiah, NIM U20183067 IPK 3,56 Jember. Ahmad Haris Riyadi, NIM U20183030 IPK 3,47 Sumeneb. Lina Thayyibatul Unzi, NIM U20183028 IPK 3,51 Jember. Iqbal Fatullah, NIM U20183010 IPK
3,66 Jember. Ria Rufaida Al-Ansariyah, NIM U20153020, IPK 3,14, Sumeneb. Rika Fitratul Ulya, NIM U20183056, IPK 3,58, Lumajang. Erwinda Sari, NIM U20183077, IPK 3,53, Banyuwangi. Ahmad Mishar, NIM U20183019, IPK 3,62, Banyuwangi. M. Muhdor Ali, NIM U20173034, IPK 3,21, Jember. Badrus Samsi, NIM U20173004, IPK 3,36, Situbondo. Atana Rika, NIM U20163010, IPK 3,78, Jember. Fatwa Aulia Putra Wardani, NIM U20183046, IPK 3,46, Jakarta. The Honorable Coordinator of Study Program Arabic Language and Literature to return to the place. The Honorable Coordinator of Study Program Ilmu Al-Quran and Tafsir to advance to the space provided. Siti Halimatus Sa'diyah, NIM U20181051, IPK 3,61. Zakiatul Ainiyah, NIM U20181046, IPK 3,65, Jember. Siti Rafi'ah, NIM U20181061, IPK 3,54, Jember. Firda Nurul Aziza, NIM U20181018, IPK 3,68, Jember. Lutfiatul Aziza Fitri, NIM U20181033, IPK 3,57, Probolinggo. Ulfatun Nimah, NIM U20171018, IPK 3,7, Banyuwangi. Lailatus Sa'diyah, NIM U20181080, IPK 3,73, Bondowoso. Dewi Huratun Nawiroh, NIM U20181025, IPK 3,66, Blitar. Muhammad Maulidan Adam Lutfi, NIM U20171052, IPK 3,5, Jember. M. Fahri Al-Anshori, NIM U20151066, IPK 3,32, Sembalun Lawang. Hubibatul Masrurah, NIM U20151040, IPK 3,81, Lumajang. Wilda Zakia Nufus,
NIM U20171036 IPK 3,59 Jember. Muhammad Adil Mubarak, NIM U20181030 IPK 3,48 Jember. Diana Saadatul Hidayah, NIM U20151039 IPK 3,64 Jember. Ahmad Irfan, NIM U20161015 IPK 3,36 Jember. Bayinah Cepi, NIM U20171100 IPK 3,61 Naratiwat. Yuliana Taufik, NIM U20151037 NIM IPK 3,68 Banjarmasin. Nadia Khumiatul Azizah, NIM U20171010 IPK 3,68 Jember. Mohamdani, NIM U20171014 IPK 3,57 Jember. Moh Nur Huda, NIM U20171026 IPK 3,49 Banyuwangi. Moh Nurul Anam, NIM U20151022 IPK 3,21 Pamekasan. Muh Suparlan, NIM U20151027 IPK 3,34 Majuan. Fanya Iranis, NIM U20151034 IPK 3,77 Situbondo. Qurratul Aini, NIM U20151038 IPK 3,84 Jember. Isfina Unai Zahraya, NIM U20151052 IPK 3,64 Banyuwangi. Hasbela Ardini, NIM U20151041 IPK 3,71 Lumajang. Ada Suaida Fitria, NIM U20151081 IPK 3,5 Banyuwangi. The Honorable Coordinator of Study Program Ilmu Al-Quran and Tafsir to return to the place. Kepada yang kami hormati Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk maju ke depan di tempat yang telah disediakan. Arjuna, NIM U20184011 IPK 3,48 Probolinggo. Vicky Fardinanto,
NIM U20184039 IPK 3,55 Bondowoso. Hidayatul Islamiyah NIM U20184054 IPK 3,61 Sidoarjo. Siti Fatimatuz Zahra NIM U20174029 IPK 3,64 Jember. Dwi Nur Azizah NIM U20184046 IPK 3,67 Mautong. Ivan Maulana Ishak NIM U20184036 IPK 3,59 Lumajang. Mina Ayu Lestari NIM U20184049 IPK 3,6 Tulungagung. David Ardianto NIM U20164006 IPK 3,55 Banyuwangi. Muhammad Saifur Rizal NIM U20174013 IPK 3,62 Jember. Muhammad Tajul Mafakir NIM U20184002 IPK 3,62 Gresik. Intan Nur Amalia NIM U20184056 IPK 3,56 Jember. Kepada yang kami hormati Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam untuk kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 dipersilahkan untuk duduk kembali. Next agenda is singing performance by Protocoler Steve by Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora. The stage is yours. Cek halo. Cek. Halo, cek. Besar. Tes. Ininya di mana, Bu? Di sini. Enggak kuat. Ke belakang. Halo, tes. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Nama saya Elisa Fitri dan sekarang sedang menempuh semester 3. Perkenalkan juga, nama saya Mahfiza Afkarina. Saya juga dari BSA. Oh banyak yang BSA. Baik, operator gimana, udah siap? Buat kakak-kakak yang tahu lagunya nanti bisa nyanyi bersama-sama ya.
Kita mengukir kenangan dulu, kan besok udah gak kuliah nih. Kalaku seorang diri karena berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dalam Kehidupan bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu? Mungkin bisa nyanyi bareng. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, Sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau nyanyi bareng, nggak apa-apa? Ya, nyanyi bareng. Ayo kakak yang suaranya bagus, nggak apa-apa. Anam Bu. Oh, nggak apa-apa Mbak, maju aja. Nyanyi bareng-bareng nggak apa-apa. Besok Iya, udah silakan, nggak ini ketemu. ada mic-nya itu ya. Monggo. Nyanyi bareng-bareng ya. Jauh ku dengar lagu, Tanya kasih suci dalam cinta. Adakah cintamu? seberkas cahaya terang menyinari hidupku, sesejuk embun-embun di pagi hari, Insan di dunia ini. Sudah apa lagi nih kak? Ada yang maju satu dong. Maju dua dong, nggak apa-apa maju dua. Lagunya apa? Mendung tanpa udan. Ada yang bisa?
Mendung tanpa udan. Saiki wis udan. Ayo Mbak, ayo Kak. Mendung. Udah. Oh ya, sekarang lagi mendung ya? Oh, hujan. Ulangi lagi. Dari depan ya operator. Kok suaranya? Belum. Pripun? Oh, beneran. Ulangi lagi dari awal. Kok suaranya gitu ya? Suaranya. Maaf. Ada masalah. Nyanyi bareng-bareng ya kakak-kakak. Ayo maju yang mau nyanyi maju nggak apa-apa. Intro dulu. Iya. Monggo yang mau maju, monggo. Gak ada ya? Nggak ada, ya udah kita aja deh. Mbak Elis. Aku bebarengan Bendino sayang-sayangan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Padu meneng-menengan berkui kangen-kangenan, kadang bedo pilihan nganti pedot balikan. Mendung tanpa udan ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Yang bisa nyanyi bareng-bareng. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda jalan. Ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan, aku maca Quran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Yen wis wayah omah-omahan, aku maca koran sarungan,
konco dasteran, nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan lulusan terbaik dan skripsi terbaik Yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang diraih oleh lulusan terbaik atas nama Lailatus Sadiyah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM U20181080, IPK 3,73. Skripsi terbaik Yudisium ke-26 atas nama Ivan Maulana Ishak, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, NIM U20184036, dengan judul Sejarah Kaligrafi Arab Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 Masehi. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI untuk menyerahkan penghargaan. Kepada peraih lulusan terbaik dan skripsi terbaik dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Profesor Dr. M. Husna Amal SAG MSI untuk menyerahkan penghargaan. Selanjutnya kepada Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 berkenan berfoto bersama Yudisi peraih penghargaan.
acara selanjutnya, kami mohon kepada yudisi lulusan terbaik untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Saudara Lailatus Sa'diyah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Profesor Dr. Muhammad Husna Amal SAG MSI beserta Wakil Dekan 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, seluruh dosen dan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang juga kami hormati, serta seluruh rekan-rekan peserta yudisium periode 26 yang kami banggakan. Pada siang hari ini, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di gedung ini dalam acara yudisium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang menjadi salah satu prosesi sekaligus indikator bahwa rekan-rekan mahasiswa telah menyelesaikan studi pada fakultas ini. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, sang pendongkrak peradaban jahiliyah yang membawa suluh untuk umatnya, sehingga sampai hari ini kita bisa merasakan bagaimana indahnya Islam. Bapak Ibu Sivitas Akademika dan rekan-rekan peserta yudisium yang kami hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini mewakili rekan-rekan semua untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ungkapan syukur dan rasa bahagia kami karena kami telah sampai pada titik yang ditunggu-tunggu ini. Pertama, mewakili rekan-rekan semua, kami sebagai mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada para bapak dosen dan ibu dosen yang telah memberikan kami begitu banyak hal, baik dari segi keilmuan, motivasi, dan bimbingan. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan, baik berupa moral maupun material, demi membentuk mahasiswanya sebagai kader masa depan yang lebih baik lagi. Di sini
Kami juga mohon maaf apabila selama proses perkuliahan sempat ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, kenakalan-kenakalan yang kami lakukan. Barang tentu semua itu akan menjadi pelajaran berharga bagi kami kelak di suatu saat nanti. Kami menyadari bahwa kami tidak mungkin dapat membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Untuk itu kami hanya bisa berdoa semoga Allah senantiasa memuliakan Bapak dan Ibu dosen. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para staf, karyawan, dan seluruh sivitas akademik di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora atas segala dukungan dan pelayanan selama proses pembelajaran di Unhas Jember. Mudah-mudahan apa yang kami dapat selama proses perkuliahan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian teruntuk rekan-rekanku seluruh peserta yudisium yang ke-26, perlu saya tekankan bahwa hari ini bukanlah akhir dari segalanya, namun hari ini adalah awal untuk kemudian kita langkahkan kaki di kehidupan yang sesungguhnya. Selama belajar di bangku perkuliahan, kita telah dididik, dibimbing, dan dibentuk karakter kita dengan harapan seluruh lulusan Universitas Islam Negeri Jember, khususnya Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dapat menjadi pionir perubahan di luar nanti. Untuk itu, marilah kita menjadi pribadi yang mau terus belajar, yang mau terus berjuang, dan menjadi pribadi yang mau untuk selalu menciptakan perubahan. Terakhir, harapan kami sebagai alumni Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di Unhas Jember, kami sangat berharap bahwa fakultas ini lebih baik lagi ke depannya di segala bidang, terutama dalam hal prestasi, sehingga mahasiswa FUAH nantinya dapat bersaing baik di tingkat internal, nasional, bahkan internasional. Sebelum saya tutup prakata ini, mungkin saya akan menyampaikan salah satu pesan khalifah kita tentang pengetahuan, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, suatu pengetahuan kalaupun tidak bermanfaat untukmu, ia tidak akan membahayakanmu. Jadi, apapun gelar yang kita dapat dan apapun profesi kita nanti, yakinlah dan percayalah bahwa tidak ada ilmu yang sia-sia. Minimal, ia tidak akan pernah membahayakan diri kita. Dalam pepatah Inggris dikatakan, don't ever look for your past if you can learn from it, and don't worry of your future if it only holding you back from moving forward. Jangan pernah melihat masa lalu jika kau tidak bisa belajar darinya, dan jangan pernah mengkhawatirkan masa depan jika itu hanya akan menghambatmu untuk maju ke depan. Aktafi bihadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Husna Amal, SAG MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor kita, Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SIMM, yang kita hormati jajaran Rektor, Kabiro yang tadi sempat hadir dan ikut menyapa kita semuanya di yudisium kita yang ke-26 ini. Segenap jajaran Wakil Dekan, mulai dari Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Kepala Bagian, Bapak Kajur, Koordinator Prodi, ada Koordinator Prodi ILHA, SPI, BSA, dan IAT, segenap analis, ketua lembaga yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, segenap Bapak Ibu dosen yang hadir dan ikut memeriahkan yudisium kita pada kali hari ini, wabil khusus tentu saja para yudisi kita yang melaksanakan yudisium ke-26 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan event akademik berupa pelaksanaan yudisium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang ke-26 dengan lancar, dengan penuh khidmat, dan tentu saja dengan penuh keriangan dan keceriaan. Salawat serta salam mudah-mudahan kita haturkan, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membawa kita ke jalan yang benar, yakni jalan Islam rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, dan segenap yudisi yang berbahagia, baru saja fakultas kita telah melaksanakan satu perjuangan akademik dalam rangka meningkatkan mutu kelembagaan kita, terutama kelembagaan di tingkat program studi. Kita alhamdulillah sudah berhasil membawa program studi kita ke akreditasi yang jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun yang lalu. Bahasa dan sastra Arab yang sebelumnya C alhamdulillah sudah meningkat menjadi B. IAT yang sebelumnya B alhamdulillah meningkat menjadi unggul. SPI yang baru beberapa bulan kemarin dilakukan asesmen lapangan juga mendapatkan hasil yang cukup memuaskan, yakni mendapat predikat unggul. Dan ILHA mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan mengikuti jejak-jejak saudara kandungnya, bisa mendapatkan akreditasi unggul. Kalau ini berhasil, maka Fakultas Usuluddin dan Adab dan Humaniora akan tercatat sebagai salah satu fakultas dan mungkin satu-satunya fakultas yang bisa memelopori akreditasi unggul. IAT merupakan prodi pertama yang ada di lingkungan UIN khas Jember yang berhasil memperoleh akreditasi unggul. Sementara prodi-prodi yang lain belum ada, masih menggunakan kriteria yang lama, A. Demikian pula SPI dan insya Allah ILHA. Kalau 3 unggul dan 1 B, maka 75% status akreditasi lembaga kita dan prodi kita itu berada pada status yang betul-betul sangat menggembirakan, yakni unggul. Artinya apa? Ya kita bisa bertanya dan boleh saja kita mempertanyakan apalah artinya akreditasi unggul. Itu kan hanya seutas kata yang dituangkan dalam selembar akta ataupun piagam dan SK. Tetapi menurut saya itu akan memiliki makna yang sangat-sangat penting bagi kita yang memang berusaha untuk berbenah dan berubah menjadi salah satu institusi, salah satu prodi yang bisa berada pada level unggul ataupun tertinggi. Dan kita berharap dengan adanya akreditasi unggul ini
akan bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Paling tidak dengan tercapainya akreditasi unggul, maka akses teman-teman ketika hendak melanjutkan studi untuk mendapatkan beasiswa apapun itu, terutama LPDP, itu akan sangat terbuka. Karena beasiswa-beasiswa seperti LPDP itu mensyaratkan prodi yang berhak untuk mengajukan beasiswa mahasiswanya adalah prodi yang unggul. Karena itu teman-teman yang dari IAT, dari SPI dan insya Allah ILHA ke depan yang hendak melanjutkan studi, maka ada satu akses dan jalan yang sudah terbuka untuk mendapatkan satu beasiswa yang cukup bergengsi, yakni LPDP. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kita akan merancang agar prodi BSA juga sama dan setara dengan prodi saudara-saudaranya bisa mendapatkan akreditasi unggul. Jauh dari itu, saya berharap dengan tercapainya mutu kelembagaan dan program studi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, maka juga bisa memastikan bahwa proses dan output dari lembaga kita, yakni mahasiswa ataupun alumni mahasiswa yang juga bisa berada pada level unggul. Unggul baik secara akademik, unggul baik secara moral, dan unggul baik secara keagamaan, dan unggul dalam segala-galanya. Paling tidak ada dua kriteria ketika teman-teman bisa mencapai level unggul, bahwa teman-teman memiliki keunggulan dan kemampuan, gitu ya, baik kompetitif maupun komparatif, gitu ya. Kemampuan kompetitif itu maksudnya teman-teman harus siap bersaing dengan teman-teman yang lainnya, baik di lingkungan UIN atau di luar UIN, untuk mengisi ruang-ruang baik di sektor formal maupun non formal, untuk bekerja atau mendapatkan akses kerja, untuk berkarya, berkreativitas, dan memanfaatkan ilmu yang sudah diperoleh dan insya Allah akan terus diasah dan ditingkatkan oleh para UDC semuanya. Komparatif, kita harus bisa membandingkan antara diri kita dengan orang lain dari lembaga lain, sehingga bahwa kita bisa memposisikan orang lain itu sebagai kompetitor, tetapi kompetitor dalam konteks fastabiqul khairat, untuk berpacu di dalam mencapai kebajikan maupun kebaikan. Dan itu menjadi penting agar teman-teman tidak hanya melihat dirinya sendiri sebagai orang yang sudah baik, sebagai orang yang sudah bermutu dan unggul, tetapi juga harus melihat orang lain, bahwa orang lain pun juga memiliki cita-cita, idealisme, dan usaha yang sama untuk tetap juga unggul dan bisa mendapatkan akses apapun terkait dengan akses pekerjaan, akses yang lain, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki kompetensi itu, saya yakin tidak ada hal yang sulit dalam kehidupan. Tidak ada hal yang sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Bahkan level unggul itu tidak hanya berebut untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan ketika teman-teman minta halaman pengesahan skripsi, saya sambil tanya-tanya, sudah bekerja belum, dan lain sebagainya. Ternyata 90% itu sudah bekerja. Ini luar biasa itu ya. Ada yang sudah punya, menjadi direktur, kata Pak Kabiro tadi, bidang kecantikan, punya usaha salon itu ya. Ada yang sudah menjadi direktur dalam bidang kuliner, menjual mie ayam dan lain sebagainya. Ada yang sudah punya pekerjaan dengan pelanggan yang cukup banyak, yakni tukang bekam dan tukang pijet. Udah. Enggak, ini menarik karena alumni kita IAT itu profesinya ada yang tukang pijet dan bekam. Namanya kalau nggak keliru itu Taufik. Dia dengan berbekal pijet itu punya koneksi tidak hanya dari rakyat yang paling bawah, tetapi juga pejabat yang paling tinggi. Karena yang dia pijet dan yang langganan bekam itu anggota dewan, pejabat birokrat di pemerintahan, anggota dewan tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi juga tingkat provinsi dan bahkan nasional.
Dan ketika dia menemukan problem terkait dengan istrinya karena mau mendapat PHK, dia memanfaatkan relasi itu untuk mempertahankan istrinya. Jadi dengan pijet, dan kemudian yang dipijet adalah orang yang berpengaruh, ini bisa menjadi wasilah untuk bisa mempertahankan istrinya agar tidak di PHK di birokrasi pemerintahan. Ini luar biasa menurut saya. Jadi jangan diremehkan profesi apapun, termasuk tukang pijet dan lain sebagainya. Kalau ini dikelola secara profesional, saya yakin ini akan sangat marketable, dan dia ke depan ataupun Anda ke depan ketika bisa memanage dan mengelola, mengemas ini dengan cukup baik, Anda bisa jadi direktur atau bosnya. Dari tukang pijet kemudian Anda bisa menjadi direktur panti pijat, tapi panti pijat yang bagus kan gitu ya, yang punya cabang di mana-mana. Ini kan sesuatu yang menurut saya keren. Dunia sekarang mengalami perubahan yang sangat cepat dan dahsyat, dan perubahannya tidak linear gitu ya. Dan karena itu kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu tadi gitu ya. Dan saya yakin teman-teman akan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan yang ada. Terakhir, saya berharap dan meminta kepada saudara-saudara UDC, apa yang sudah Anda peroleh di Fakultas Usuluddin, tolong untuk terus dijaga, dipelihara, dan diamalkan agar ilmu yang Anda peroleh itu betul-betul bisa memberikan kebermanfaatan dan keberkahan, tidak hanya bagi diri Anda, keluarga, tapi juga masyarakat Anda. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kabiro, apalah arti ilmu dan gelar yang Anda peroleh ketika itu tidak bisa memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi hidup Anda. Dan dengan ilmu itu Anda bisa memanfaatkan dan bisa berbuat lebih banyak untuk kebermanfaatan bagi lingkungan di sekitar Anda. Karena ilmu yang bermanfaat, kata Ustadz Barmawi, itu akan menjadi salah satu jariah bagi Anda gitu ya. Kalau Anda semakin memanfaatkan ilmu Anda, berarti saya yang di atas-atas itu enak ya. Kayak multi level marketing gitu ya. Kalau yang di atas yang sudah ngajar, terus bawahnya itu aktif untuk mengamalkan ilmunya, maka pahalanya juga akan mengalir ke atas ya. Nah, Pak Win ini yang cukup piawai dalam bidang marketing, multi level marketing itu ya. Karena itu demikian pula Anda jangan terlalu berpikir kalkulatif untung rugi gitu ya. Wow, kalau saya aktif mengamalkan ilmu saya, yang enak adalah atasan saya, guru-guru saya, dan dosen-dosen saya. Tidak. Karena Anda ke depan ketika Anda punya ilmu Anda sebarkan, maka anak didik Anda juga akan memiliki hal yang sama, karena hidup pada hakikatnya memiliki mata rantai yang seperti itu. Yang kedua, jadilah Anda intelektual yang soleh dan solehah, karena itu juga menjadi jariah bagi Anda dan kita semuanya. Jadi intelektual ataupun anak yang soleh solehah itu tidak hanya mendoakan orang tua kandungnya, orang tua biologisnya, tetapi juga mendoakan kita-kita, orang tua akademik Anda, orang tua ideologis Anda, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini mari kita terus camkan dan terus kita implementasikan dalam kehidupan, sehingga dua hal yang sangat penting ini, yakni ilmu yang bermanfaat dan intelektual yang soleh dan solehah, akan menjadi jariah baik bagi Anda maupun orang tua Anda, guru-guru Anda, kiai-kiai Anda, ustadz-ustadz Anda, dan lain sebagainya. Selamat atas pencapaian Anda sampai di sini, sudah di yudisium, dan sebentar lagi Anda akan diwisuda. Maka paripurnalah Anda sebagai alumni, sebagai sarjana agama maupun sarjana humaniora, lulusan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan selama berinteraksi dan melayani Anda semuanya.
terutama dalam memberikan pelayanan akademik, semuanya itu tidak lepas dari kekurangan, kelemahan kita semuanya sebagai pelayan-pelayan akademik Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. The next agenda is Alumni Submission FUA to Ika FUA by 3rd Deputy of Dean of FUA, Bapak Dr. Maskud SAG MSI. The stage is yours. Thank you very much. Untuk acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mastur SAG MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya apa yang menjadi harapan dari dekan kita tadi, semoga diwujudkan semuanya. Para wisudawan yang besok ya, yang akan diwisuda, yang sekarang di yudisium dan besok kapan itu yang akan diwisuda nantinya, semoga ilmunya manfaat, barokah, segera dapat jodoh, kompak ya, dapat pekerjaan yang layak, sukses dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب دعاءنا يا الله، واغفر اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا يا الله يا ربنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih. Dengan dibacakan doa menandakan bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara foto bersama. Untuk sesi foto yang pertama yaitu dekanat dengan UDC, untuk yang kedua yaitu pejabat dan UDC, dan untuk yang ketiga yaitu pejabat, panitia dan UDC. Untuk sesi foto yang pertama kepada dekanat, kepala bagian TU dan UDC, kami silakan untuk mengambil tempat atau posisi. Untuk sesi foto yang kedua